DPR nggak bisa dipercaya karena ketuanya masuk Sukamiskin, ketua DPD ditangkap 100 juta masuk Sukamiskin, ketua MKD Sukamiskin, ketua MA digeledah kantornya, polisi kena geledah, jaksa kena tangkap, hakim kena tangkap, gubernur, bupati semua kena tangkap. Terus mana yang namanya pencegahan? Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin malam, semakin panas badan saya ini, Bang Karni. Tapi saya coba bicara yang agak dingin ini. Meskipun bukan seorang juris, ya, seorang sarjana hukum, tapi saya paling banyak berbicara dan juga menulis soal pemberantasan korupsi. Sampai-sampai saya bisa menjanjikan itu, pemberantasan korupsi itu bisa selesai dalam 1-2 tahun. Karena saya ikut rapat konsultasi dengan Presiden itu sekitar 4 kali, khusus tentang Undang-Undang KPK. Jadi saya mencoba mendalami perasaan Presiden terhadap KPK. Waktu rapat konsultasi pertama, ya sekitar tidak lama setelah kami dilantik, tanggal 1 Oktober 2014 ya, sekitar 5 tahun yang lalu, kita minta waktu dengan Presiden sebab proposal untuk merevisi Undang-Undang KPK itu sudah banyak sekali datang. Tidak saja dari anggota DPR, tapi juga dari masyarakat akademik. Termasuk sebetulnya yang kita lupa, bahwa semua pembuat undang-undang ini dan semua narasumbernya pada tahun undang-undang ini dibuat, ya, tahun 2002, itu sudah menyatakan bahwa sudah saatnya Undang-Undang KPK ini diubah. Presidennya waktu itu Ibu Megawati yang menandatangani undang-undang ini. Kemudian ketua timnya adalah Prof. Romli yang tadi bicara. Salah satu narasumber intinya Profesor Andi Hamzah di sini juga ada. Menterinya Pak Yusril yang mengantarkan pandangan Presiden pada pandangan akhir paripurna DPR untuk mengesahkan undang-undang yang menjadi Undang-Undang 30 tahun 2002. Dan juga banyak sekali mantan-mantan anggota DPR dan juga termasuk yang masih menjadi anggota DPR yang pada akhirnya mengatakan undang-undang ini tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, itu yang saya rasakan informasinya sudah masuk juga kepada Presiden. Sehingga Presiden punya perasaan. Pada saat kita konsultasi pertama, saya bawa semua dokumen termasuk juga temuan awal BPK yang sudah mulai mengidentifikasi adanya masalah. Kalau tidak salah waktu itu ada audit tahun 2012 kalau tidak salah. Yang kira-kira ini kayak lampu merah begitu atau lampu kuning lah kira-kira begitu. Tapi waktu itu ada pressure kepada Presiden yang kuat sekali ketika DPR akan mengajukan revisi dan Presiden minta rapat konsultasi lagi dan mengatakan kita lihat dulu masyarakat. Ya, karena ini ada tekanan. Bahkan pada waktu itu pimpinan KPK datang ke Presiden menyatakan akan mengundurkan diri kalau Presiden menyetujui revisi. Ya karena kita bicara jarak dekat Bang Karni, jadi kita tahu juga bahwa Presiden merasa ini ada masalah karena semua pembuat undang-undang dan yang melahirkan undang-undang ini sudah menyatakan ini ada masalah, ya. Saya sendiri juga menulis dan saya kasih juga dokumennya kepada Presiden waktu itu. Tapi sekali lagi ada pressure yang kuat. Sama lah seperti yang kita dengar hari-hari ini. Ya. Dan saya kira ini salah satu keunikan sebab tidak ada lembaga negara yang menggalang kekuatan publik seperti lembaga politik seperti KPK. Saya kira enggak ada. Tapi itu dilakukan. Nah jadi kira-kira Presiden itu merasa bahwa ya dia kan generasi demokrasi ya, artinya dia itu memimpin negara demokrasi, bahkan terakhir ketika ada usulan Presiden dipilih oleh MPR pun dia nggak setuju karena dia tahu dia hadir di masa demokrasi. Dan dia tahu ini presidensialisme, harusnya dia yang mengendalikan kekuasaan, harusnya seluruh kekuasaan itu dia bisa kendalikan, paling tidak konsultatif. Orang DPR aja yang dipilih oleh rakyat yang independen,
Memang independensinya dalam persepsi KPK, KPK lebih independen daripada DPR. Karena itu kalau pegawai DPR itu ASN, pegawai KPK itu WP namanya. Wadah pegawai namanya, itu bukan ASN. Karena mereka boleh demonstrasi, menyatakan pendapat, menggalang opini publik dan sebagainya. DPR aja ada mekanismenya, Presiden bisa berkonsultasi. Dan konsultasi itu dilakukan, kemudian partai politik bisa diyakinkan ya untuk menunda dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada satu persoalan bahwa Presiden memang tidak saja dari Presiden sendiri, dari laporan seluruh anak buahnya, dan saya kira itu tergambar dalam penjelasan-penjelasan kalau kita adakan rapat kecil, rapat konsultasi, bahwa tidak ada lembaga negara yang mengerti apa yang terjadi di dalam KPK itu. Mereka nggak tahu, Presiden misalnya pidato di luar negeri, come to my country, come to invest to my country, misalnya kayak begitu. Tiba-tiba di sini ada penangkapan orang tiap hari. Jadi yang punya uang di luar ini bilang, bagaimana Bapak Presiden ini ngajak datang ke sono banyak maling, ya nggak bisa lah gitu. Akhirnya kan pertumbuhan ekonominya mandek, ya, basisnya hutang, mencabut subsidi, termasuk menyuruh BUMN kita berhutang. Beda hutang sama investasi loh. Kalau hutang itu posisi tawar kita rendah karena kita ngutang. Beda dengan join, dengan investasi, itu beda lagi. Nah jadi saya kira berkali-kali itu terjadi ya, sampai kemudian Presiden merasa memang ini ada yang salah dan harus dikoreksi. Dan saya merasa karena 5 tahun ini saya nggak pernah berubah pendapat ya, saya sudah berpendapat lebih dari 10 tahun, tapi 5 tahun ini saya nggak pernah berubah pendapat saya bahwa Presiden seharusnya yang bertanggung jawab memberantas korupsi, tidak lembaga lain. Jadi apa yang dilakukan kalau Presiden besok menandatangani Supres, itu Presiden mau mengambil alih dan bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi. Karena dia yang dipilih oleh rakyat. Ongkos milik Presiden itu 25 triliun rupiah. Ongkos milik KPK ini cuma 1 miliar kurang. Siapa yang diberikan oleh mandat oleh rakyat untuk ngurus negara ini, termasuk memberantas korupsi di dalamnya adalah Presiden. Dan Presiden merasa away from controlling proses memberantas korupsi ini. Bahkan berulang-ulang kan, ya, perseteruan antar lembaga, kita nggak usah ulang tuh katanya sekarang udah cicak buaya 4 katanya sekarang. Dan itu dinikmati sebagai seolah-olah ya inilah prestasi. Karena ada doktrin, ini adalah extraordinary, kita tinggal di negara yang paling korup, DPR-nya korup semua, hakimnya korup semua, polisinya korup, tidak bisa kita percaya, jaksanya juga korup, jangan dipercaya, ya kan? Pokoknya semua yang berada di luar kita ini jangan dipercaya. Ya, satu-satunya yang bisa diandalkan itu sekarang adalah kita. Karena itu hidup dan matinya negara, ada tidaknya negara itu adalah ada tidaknya kita. Ada doktrinasi semacam itu. Dan itu yang menyebabkan kemudian mereka berubah menjadi lembaga politik. Makanya ada faksi di dalam itu. Ini kan bohong-bohong yang nggak pernah mau diceritakan ini. Polisi India sama polisi Taliban itu. Kubu kiri, kubu kanan, kubu Pancasila, kubu Islam, dan lain-lain lah itu. Jadi mereka tumbuh menjadi organisasi eksklusif yang tidak bisa dikontrol dari luar. Terjadi pembusukan di dalam, penyidiknya datang lapor ke angket dan ceritakan itu semua pembusukan itu. Dan memang ada friksi yang keras sekali. Senior ini mendukung kubu ini, mereka ngantor di sini. Senior ini mendukung kubu ini dan seterusnya lah. Ini kan anomali ya. Dalam demokrasi itu kita tidak percaya dengan holy institution. Dalam otoritarianisme kita percaya dengan holy institution. Kaum totaliter itu percaya bahwa negara harus punya karisma. Negara harus punya semacam kayak magic begitu. Aura. Sehingga dia nggak boleh dipersalahkan. Sehingga dia nggak boleh ditampakkan dan nggak boleh dibuka. Nggak boleh ada kesalahan yang terungkap. Kita tutup kalau ada kesalahan itu dari dalam. Ya, itu teori totalitarianisme.
Pak Jokowi pemimpin negara demokrasi, dia percaya begitu kita migrasi kepada demokrasi ya semuanya jadi terbuka. Mentalitas otoriter yang tertutup, yang menyimpan korupsi di dalamnya harus terbuka. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Pejabat itu seperti tinggal di dalam akuarium. Semua yang dia lakukan itu terbuka, nggak perlu takut. Tapi di KPK ya dengan segala maaf banyak ketakutan-ketakutan yang dibuat secara eksklusif. Lawyer tidak bebas. Saya kan suka ngomong dan maki-maki lawyer di gedung ini, di ruangan ini juga. Karena menurut saya lawyer termasuk membiarkan dirinya dikebiri. Seolah-olah jadi nggak ada guna pendampingan yang dibentuk oleh undang-undang sebagai cara kita untuk menjaga keseimbangan sistem hukum. Lawyer membiarkan dirinya itu dikebiri di KPK itu. Nah, jadi ada perasaan tidak nyaman bahwa ada institusi yang tidak menggunakan prinsip demokrasi itu ada dalam tubuh kita. Sehingga selalu ada perasaan sakit ini hari-hari. Tadi sore Pak JK mengatakan KPK sukses memberantas korupsi, tapi pejabat takut mengambil keputusan. Sore tadi nih. Dan itu udah berulang-ulang itu. Pak SBY dulu datang ke satu media, dia mengatakan power must not go unchecked. Ketik itu keluar itu jadi headline di sebuah media besar. Karena dia membaca itu. Nah jadi inilah yang saya kira anomali yang terjadi dan kita mulai percaya bahwa ini fiksinya benar. Sampai-sampai rakyat tuh nggak percaya bahwa misalnya sukses memberantas korupsi itu artinya nggak ada lagi koruptor. Rakyat tuh sekarang percaya bahwa sukses memberantas korupsi itu adalah kalau makin banyak yang ditangkap. Dan ini udah jadi penyakit. Karena dianggap itu memberantas korupsi itu sama dengan the science of corruption eradication itu sama dengan berburu di kebun binatang. Persepsinya dibangun seperti itu. Padahal kalau kita baca roh dari transisi kita sebagai negara demokrasi, membaca roh dari Undang-Undang 30 2002 dan semua pembuatnya itu sudah bicara, maksud pembentukan KPK adalah mengantarkan kita untuk mengakhiri transisi secara cepat. Maka saya tertarik, saya mengatakan Pak, saya baru pulang lagi dari Korea Selatan, saya udah ketemu dengan ACRC namanya di sana itu, dan saya ketemu dengan Masyarakat Transparansi Internasional, saya buat report kepada beliau, saya bilang Pak, be careful about the economy Pak. KIKEK berdiri tahun 2002, itu saudara kembarnya KPK. Corruption Independent Commission Against Corruption. Tapi tahun 2008 masyarakat sipil datang ke parlemen, terutama para pengusaha, mengatakan this will kill the economy. Ini akan membunuh ekonomi. Lalu 2008 itu dirubah menjadi ACRC, Anti-Corruption and Human Rights Commission. Saya ketemu berapa kali, bahkan waktu kesini mereka saya ketemu juga. Yang luar biasa dari mereka adalah dia mengatakan begini, pemberantasan korupsi itu jika tidak untuk mempersiapkan secara cepat seluruh institusi penegak hukum untuk bekerja menegakkan hukum dan kita kemudian mundur sebagai lembaga komplain, then dia bilang itu akan menjadi disaster, itu akan menjadi problem. Sekarang 17 tahun sudah. Karena kita ini kan takut semua kan. Mulai dari hakim Mahkamah Konstitusi, judicial review, langsung itu headline-nya. Media-media ini juga nih kelakuannya nih. Koruptor fight back. Setiap ada upaya kita mau merevisi, koruptor fight back. Kayak kita ini maling semua, berkomplot. Nggak berani kita pakai akal dan otak kita untuk menalar satu perkara. Ini orang takut. Kalau ada orang yang bilang pejabat nggak takut, pengecut. Mulai dari atas sampai bawah pengecut semua. Penakut. Tidak mau menegakkan sistem. Ya, tidak berani terus terang. Saya menggugat ini pejabat-pejabat. Main belakang. Terus teranglah. Sehingga KPK itu jangan dibiarkan jadi public hero kayak begitu. Mana ada negara, ada public hero, lembaga. Mana ada? NGO apa? Dia makan uang negara kok, dia pakai APBN. Dia harus tunduk kepada hukum.
dalam presidensialisme yang dipilih presiden. Kalau malam ini presiden menulis perpu, besok dia umumkan, dia bubarkan KPK, maka mereka bubar. Stop operasional. Malam ini presiden bisa tekan. Sebulan DPR bisa mengatakan setuju atau tidak setuju. Karena itu presidensial. Kenapa? Cuman kita ini kan terus menerus tidak berani dan kemudian lama-lama main belakang. Sekarang ambil ketegasan. Sistemnya ini udah mau bernanah dari dalam. Tidak ada lembaga lagi yang dipercaya. Dan lagi-lagi kembalinya, kalau mau dipercayakan jangan korupsi. Loh, ujung-ujungnya nyebut koruptor terus, koruptor terus. Terus apa arti kata pencegahan? Manusia ini sama. Manusia itu mengikuti kurva normal. Ada yang mulia, yang hebat, minoritas. Ada yang penjahat, brengsek, minoritas. Normal rata-rata. Dan manusia itu ada di KPK. Di KPK itu ada orang brengsek. Ada orang baik. Tapi semua normal. Seperti negara demokrasi itu digambarkan, kita dalam demokrasi itu negara normal. Kita bicara dalam perspektif manusia yang mulia, yang oleh konstitusi kemudian diangkat derajatnya dan diperkuat lebih kuat dari negara. Jangan kemudian ada penghukuman moral terus-menerus kepada manusia, kepada pejabat. DPR nggak bisa dipercaya karena ketuanya masuk suka miskin. Ketua DPD ditangkap 100 juta, masuk suka miskin. Ketua MKD suka miskin, ketua MA digeledah kantornya. Polisi kena geledah, jaksa kena tangkap, hakim kena tangkap, gubernur, bupati semua kena tangkap. Terus mana yang namanya pencegahan? Kan ngomong kosong semua kita. Kalau mau memperkuat, teori memperkuat, perkuat polisi itu, suruh dia kayak KPK. Kasih gaji Kapolri seperti gaji kepala KPK. Kasih gaji penyidik Polri seperti gaji penyidik KPK. Sehingga semua orang di seluruh Indonesia ini akan ditangkap. Kepala desa akan ditangkap. Dan kita tepuk tangan sambil kita rubuh sebagai negara. Nah, sistem approach. Bangsa ini lemah pemikiran gambar besarnya. 350 tahun dijajah akhirnya. Karena tanpa strategi. Sekarang kita perlu punya strategi. Presiden saya dengar berkali-kali. Mari kita sederhanakan hukum, kata Presiden. Maka beliau mendorong KUHP. Supaya hukum-hukum itu jangan terlalu banyak. Junto. Hukum jadi nggak pasti. One book. Tuhan saja punya satu buku, ini umatnya berantem semua. Apalagi kita undang-undangnya banyak. Berantem kita jadinya. Jaksa sama lawyer main-main, polisi, dan seterusnya. Karena nggak ada yang satu. Kodifikasi sistemnya. Nah, terakhir Bang Karni, saya menyampaikan ini menurut saya, karena ini sudah puncak. Terserah. Saya mengatakan kepada Presiden, Pak, waspada dengan ekonomi. Duit ini sifatnya pengecut. Kalau keadaan belum aman, belum pasti, belum stabil, dia nggak mau datang. Tapi kalau kacau sedikit, dia kabur, Pak. Sekarang lihat ASEAN, Vietnam yang mengambil semua keuntungan ini. Karena ada kepastian. Kita nggak ada. Kurang apa Presiden pidatonya? Seperti orang minta-minta itu di luar negeri. Come to my country invest. Nggak datang-datang orang. Angka-angkanya kelihatan kok. Nah jadi akhirilah ini, pakai nalar kita, dan yang lebih lagi adalah pakailah keberanian kita untuk menyelamatkan sistem hukum kita. Saya lebih percaya kepada yang membuat undang-undang ini dulu jernih, belum mengambil keuntungan. Tapi kalau yang sudah mengambil keuntungan dari undang-undang ini saya nggak percaya. Saya percaya kepada yang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.